Selamat malam. Hari ini kita akan membahas topik yang aku udah post, yaitu tentang understanding hymn and contemporary. Ini salah satu pertanyaan yang paling banyak, bukan paling banyak kali, yang sangat-sangat sering aku dapatkan dari orang-orang di sekitarku. Jadi banyak yang tanya ke aku, lebih bagus hymn atau contemporary? Atau mungkin karena backgroundku lebih dari konservatif, sering ditanya kenapa hymn itu lebih bagus. Ya, jadi karena aku dapat banyak sekali pertanyaan kayak gini, dan ini sebenarnya salah satu request juga di storyku waktu aku tanya, jadi aku bikinin aja sekalian IG live-nya di sini supaya bisa menjelaskan semuanya. Pertama, pertanyaan tadi ya, lebih bagus mana hymn atau contemporary? Atau kenapa himne? By the way, kalau yang nggak tahu himne itu mengacu kepada lagu-lagu yang biasa dinyanyikan oleh gereja-gereja konservatif, biasa lagu-lagu yang lebih lama, lebih tua, yang cenderung membosankan, tanda kutip ya. Ya, ada ya kalau kontemporer yang lagu-lagu yang kontemporer yang biasa anak muda suka gitu ya. Nah, ini aku akan jelasin lebih dalam gitu ya, karena ini ada banyak tensionnya, jadi aku perlu jelasin agak dalam. Yang pertama, apakah yang mana sih yang lebih bagus, hymn atau kontemporer sebenarnya? Nah, ini kan jadi pertanyaannya. Atau mungkin ada yang tanya, kenapa sih hymn lebih bagus? Jawabannya adalah, pertanyaan ini ngaco. Kenapa ngaco? Karena asumsinya, apalagi kalau pertanyaan kenapa hymn lebih bagus, at the first place, emangnya hymn pasti lebih bagus gitu kan? Nggak tentu benar. Ada banyak lagu kontemporer yang bagus sebenarnya, yang mungkin lebih bagus daripada beberapa hymn. Dan pertanyaannya juga apa ya, ini ada asumsi seolah-olah kalau lagu itu bagus karena dia hymn, makanya ditanya kenapa hymn lebih bagus. Padahal cara menilai lagu bukan kayak gitu. Itu sama aja kayak ngomongin kenapa Apple misalnya fans Apple ya, kenapa Apple lebih bagus daripada PC? Karena dia Apple ya, nggak bisa kayak gitu dong. Harus dijelasin. Oh, karena by the way, aku bukan promosi Apple atau apa di sini. Cuma perlu ada penjelasan yang lebih legit kali ya. Kenapa Apple, kalau saya pertanyaan kayak gitu, Apple lebih bagus dari PC atau PC lebih bagus daripada Apple? Oh, karena RAM-nya gimana, karena speed-nya, memorinya, atau apapun mesti dijelaskan. Oh, lebih bagus tuh di dalam hal apa? Karena pertanyaan ini susah untuk summarize lebih bagus, tapi lebih bagus dalam hal ini. Nah, itu mungkin lebih gampang untuk dijelaskan, dan kita jadinya perlu cari kualitas yang netral. Terus kita judge produk itu berdasarkan kualitas ini ya. Kayak komputer misalnya, RAM itu satu kualitas, core-nya misalnya itu jadi kualitas lain. Nah, terus produk itu dijudge berdasarkan kualitas itu. Nah, sama juga dengan lagu, ya, hymn atau kontemporer, lagu persisnya apa, terus dijudge-nya berdasarkan kualitas yang ada. Nah, sekarang apa kualitas yang kita pakai untuk menilai suatu lagu, yang jadi pertanyaannya. Ini jawaban pribadi dariku, tidak merepresentasikan organisasi apapun, karena aku sangat-sangat banyak terlibat di berbagai bentuk pelayanan, tapi ini benar-benar pribadiku, aku nggak merepresentasikan lembaga apapun. Aku sebenarnya sangat-sangat jarang dengar orang bahas topik ini. Jadi hampir semua yang aku omongin di sini adalah hasil pikiranku sendiri, bukan dari baca buku, bukan dari dengar pendeta siapa khotbah. Jadi ini benar-benar pribadi, pendapat pribadi. Mau setuju nggak setuju terserah, tapi ya ini pendapat pribadiku. Jadi langsung aja, apa aja kualitas yang aku biasa pakai? Yang pertama, untuk menilai, aku pakai 4 kualitas. Halo buat yang baru masuk. Aku pakai 4 kualitas ketika menilai satu lagu gitu ya. Yang pertama itu dari konten, dari isi satu lagu itu, pesan yang mau disampaikan itu apa? Yang ditekankan dari lagu tersebut. Jadi itu ada doctrinal value, doctrinal message. Ya, doctrinal itu apa ya? Pesan firman Tuhan yang mau disampaikan, ajaran yang mau diajarkan, doktrin yang mau diajarkan di dalam lagu itu. Yang kedua, cara aku menilai lagu adalah dari formnya atau dari artistic value-nya. Jadi dari bentuknya, dari puisinya kayak gimana, nilai-nilai seni gitu ya. Karena lagu itu tetap bentuk seni, dari melodinya, dari apanya, bisa nggak kita menilai seni di dalam lagu itu. Jadi hymn atau kontemporer dinilai
dari nilai seninya kayak gimana. Nah, yang ketiga adalah history, story behind the song, cerita di belakang lagu itu. Ada cerita apa yang tersimpan di belakang lagu itu. Yang keempat adalah experiential, pengalaman. Jadi kayak ketika aku mendengarkan lagu itu, pengalaman apa yang aku rasakan, perasaan apa yang aku rasakan, pengalaman apa yang aku dapat. Nah, itu jadi pertanyaan yang aku sering bawa karena aku lumayan terinspirasi sama Kierkegaard. Truth, if it's only objective, itu nggak ada gunanya. Objective truth itu nggak ada gunanya. Bagus kalau kita percaya ada kebenaran yang absolut, yang mutlak. Tapi kalau itu tidak subjektif, subjektif bukan di dalam pengertian relatif, tapi subjektif itu berbicara ke dalam hatiku. Ya, jadi kalau kebenaran itu tidak berbicara ke dalam hatiku, nggak ada gunanya. Jadi lagu itu harus berbicara ke dalam hatiku, berbicara ke dalam hatimu. Jadi ada 4 kualitas yang aku pakai waktu menilai satu lagu. Yang pertama secara doktrin, kayak gimana. Yang kedua secara artistik, ya apakah kata-katanya gimana, majas yang dipakai gimana, melodinya, chord progression, dan banyak aspek lainnya aku nilai di dalam artistik. Jadi seberapa bagus lagu itu, karena lagu itu tetap bentuk seni. Yang ketiga adalah cerita yang disimpan di belakang lagu itu. Kenapa lagu itu ditulis? Oh, ada cerita tertentu. Misalnya I Have Decided to Follow Jesus yang terkenal kan. Itu kan karena mau dibunuh ceritanya kan. Terus kalimat itu muncul. Nah, itu kan membuat lagu itu outstanding karena punya cerita yang menarik. Secara seni mungkin nggak terlalu bagus, secara konten biasa aja gitu, tapi secara cerita dalam. Ya, terus experiential, pengalaman. Ya, perhatiin 3 aspek ini dari author, dari pengarang ya. Yang 3 pertama itu, baik segi doktrin itu dinilai itu pesan yang pengarangnya mau sampaikan. Yang kedua itu dari artistic form, itu juga cara penulis, pengarang lagu, komposer itu membuat lagu itu dengan seartistik mungkin. Nah, itu juga dari author. Yang ketiga itu story, juga dari cerita pengarangnya. Nah, yang keempat ini yang sendiri. Ya, jadi permasalahan zaman sekarang adalah orang itu cuma menilai lagu itu dari sini. Oh, lagu ini enak didengar, kena di hatiku. Udah, reader's perspective tok, experiential tok. Yang 3 ini nggak pernah diperhatiin. Nah, itu bahaya ketika kita menilai lagu cuma dari kacamata itu. Karena setelah kita ngerti 3 ini, mungkin perspektif kita yang di sini bisa berubah. Ya, jadi setelah kamu ngertiin 3 aspek ini, tiba-tiba perspektif yang di sini bisa mengikuti, menyesuaikan. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin sebenarnya di hari ini aku akan spend lebih banyak waktu untuk ngejelasin 3 ini, terutama 2. Karena kalau cerita itu bisa gampang di Google, di internet. 2 ini sangat-sangat susah dicari di manapun lah. Sejauh ini aku nggak pernah ketemu lah. Jadi apapun yang aku sampaikan hari ini perspektif dariku secara pribadi. Ya, jadi kesimpulan dari yang pembukaanku ini adalah jangan pernah menilai lagu hymn atau contemporary itu berdasarkan hymnnya atau contemporary. Oh, karena dia hymn maka dia bagus. Oh, karena dia kontemporer maka dia bagus. Itu penilaian yang salah. Tapi nilailah berdasarkan kualitas yang netral gitu, terus baru dinilai ya. Pertanyaannya adalah, kok ada gereja yang biasanya kan sulitnya di sini ya. Kalau udah ngomong gereja sensitif lagi ya. Kok ada gereja yang cuma nyanyiin hymn, tapi ada gereja yang cuma nyanyiin kontemporer.